Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi ataupun selamat siang. Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan Kara Kristi. Dan terima kasih untuk Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menjadi saluran berkat pada hari ini. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kesempatan hari ini kita gunakan sebaik-baik mungkin. Sekalipun kita ibadah melalui virtual, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan saya juga percaya tidak mengurangi kualitas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus yang hadir di sini, Tuhan Yesus juga yang hadir bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya karena Allah yang saya dan saudara sembah adalah Allah omnipresent. Dia maha hadir. Dan ketika dia hadir, dia melakukan perkara yang ajaib dan besar. Kita bersyukur masih dalam suasana setelah Paskah, maka mendekati hari-hari Pentakosta. Hari-hari ini kita sedang menantikan di mana Yesus naik ke sorga dan ada doa selama 10 hari untuk menantikan janji Bapa. Dan kita akan melihat selama kurun 40 hari apa yang Yesus lakukan kepada murid-murid. Kita melihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Dari ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga ada 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat yang ke-17, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat yang ke-18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Sebuah peristiwa yang terjadi ketika Kleopas dengan partnernya, dengan rekannya pergi meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Setelah mereka melihat apa yang terjadi di Yerusalem, sesuatu yang tragis, mereka melihat bahwa di Yerusalem mereka melihat orang yang dia cintai, orang yang dia hormati, orang yang dia kagumi, akhirnya mati tergantung di atas kayu salib seorang diri, tanpa didampingi oleh murid-murid yang lain. Sebuah peristiwa yang sangat mengerikan dilihat oleh Kleopas. Sehingga Kleopas memiliki alasan untuk dia meninggalkan Yerusalem. Dia kembali ke Emmaus dengan sebuah harapan, dengan sebuah impian bahwa ketika mereka kembali ke Emmaus, sehingga kenangan-kenangan yang membuat mereka trauma itu hilang. Seakan-akan ketika mereka pergi meninggalkan Yerusalem dan mereka berada di Emmaus, seakan-akan akan membawa damai sejahtera, seakan-akan membawa kenangan yang lebih indah lagi di Emmaus dibandingkan mereka mengenang peristiwa penangkapan Yesus dari Taman Getsemani dibawa kepada sebuah pengadilan. Lantas di depan mata kepala mereka, mereka melihat bagaimana Yesus harus memikul salib. Dalam perjalanannya menuju Golgota, Via Dolorosa sebagai saksi bisu, di mana seorang anak manusia tertatih-tatih, bagaimana dia harus memikul salib yang besar itu, yang berat itu, yang berulang kali harus menimpa dirinya dan dia tersungkur jatuh. Maka Kleopas dengan rekan-rekannya yang lain melihat sebuah peristiwa yang tragis, yang membuat mereka takut, yang membuat mereka trauma.
Sehingga saya boleh katakan ada alasan untuk seorang yang bernama Kleopas meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Emmaus. Mungkin ada alasannya dia untuk menenangkan diri. Mungkin alasannya dia, mungkin saya lebih baik pergi di Emmaus untuk melarikan diri dari pencarian tentara Romawi. Karena banyak berita yang mereka dengar setelah Yesus mati dan dia dikuburkan selama 3 hari. Maka ada berita yang tersebar bahwa jenazah Yesus sudah dicuri oleh murid-muridnya. Sehingga terjadi perburuan di mana murid-murid dicari untuk ditangkap, untuk dianiaya, bahkan tidak segan-segan untuk mereka bunuh. Sehingga ada alasan untuk seorang yang bernama Kleopas melarikan diri, pergi untuk menenangkan diri dengan sebuah harapan, kalau di Emmaus saya mungkin terlindung. Mungkin kalau saya ada di Emmaus saya bisa tidur dengan lelap. Mungkin ketika saya ada di Emmaus saya bisa tertawa kembali, saya bisa bercanda. Tetapi dalam sebuah perjalanan, sesuatu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka bercakap-cakap dalam perjalanan menuju Emmaus, tiba-tiba satu pribadi hadir di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi yang membuat saya terkejut adalah justru ketika Yesus hadir, mereka tidak kenal. Justru ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, justru mereka tidak lagi bisa mengenali siapa orang yang ada bersama dengan mereka. Sehingga ketika mereka bercakap-cakap, di antara mereka Yesus bertanya kepada mereka, apakah yang kau percakapkan sementara kamu berjalan? Yesus coba membuka sebuah percakapan. Yesus ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang sedang mereka cakapkan. Saya percaya bukan berarti Yesus tidak mengetahui apa yang mereka cakapkan. Bukan berarti Yesus tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Tetapi Yesus ingin melihat sebuah keterbukaan dari mereka. Dan benar mereka orang yang terbuka. Mereka adalah orang yang jujur. Sehingga dikatakan, apakah yang kau percakapkan sehingga membuat mukamu muram? Tetapi jawaban mereka sangat luar biasa. Ayat yang ke-18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab kepada Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Antara terkejut, antara sedih ketika saya membaca ayat ini. Sedihnya apa, Bapak Ibu Saudara? Ternyata selama 3,5 tahun dalam pelayanan bersama-sama dengan Yesus, tidak cukup kenangan bersama-sama dengan Yesus itu membuat kenangan itu indah dan termeterai di dalam hati dan pikiran seorang yang bernama Kleopas. Karena Kleopas adalah bagian daripada murid-murid Yesus, di mana Kleopas juga tahu siapa Yesus. Dia tahu bahwa Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Dia tahu bahwa Yesus pernah berjalan di atas air. Dia tahu bahwa Yesus pernah membagikan 5 ketul roti, 2 ekor ikan kepada ribuan orang. Kleopas tahu bahwa dia pernah melihat Yesus membangkitkan orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Kleopas tahu bahwa Yesus juga yang sama yang pernah mencelikan mata orang yang buta. Kleopas juga tahu bahwa Yesus yang pernah menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Kleopas juga tahu bagaimana Yesus melakukan tanda-tanda ajaib yang besar. Kleopas tahu. Ternyata 3,5 tahun tidak membuat kenangan itu termeterai di dalam hati dan pemikiran dari seorang yang bernama Kleopas. Hanya kurun waktu 3 hari, Bapak Ibu Saudara, kenangan itu sirna. Yang ada di dalam pemikiran Kleopas, kenangan adalah bagaimana ketika Yesus ditangkap, lantas terjadi sebuah penganiayaan. Yang ada di dalam kenangan dari seorang yang bernama Kleopas adalah kenangan-kenangan trauma, kenangan-kenangan tragis. Dia lupa bahwa sebelum peristiwa penyaliban Yesus ada kenangan yang indah. Bagaimana Yesus melakukan tanda-tanda ajaib.
Mungkin kita juga mulai berkata, Kleopas ini seorang sahabat yang lupa diri. Kleopas ini bukanlah sebagai seorang sahabat yang baik. Benar, saya setuju dengan Bapak Ibu Saudara kalau kita memberikan sebuah predikat kepada Kleopas bahwa dia bukan tipe sahabat yang baik, dia bukan tipe orang yang baik, dia bukan tipe orang yang dekat dengan sahabat, dia bukan tipe orang yang setia. Benar, Saudara. Saya setuju, saya sependapat dengan Saudara. Mungkin juga apa yang dilakukan Kleopas pernah kita lakukan juga, Bapak Ibu Saudara. Di waktu-waktu lalu Yesus pernah melakukan mujizat buat saya dan saudara. Di waktu-waktu lalu Yesus sudah menyembuhkan saya dan saudara ketika kita sakit. Di waktu-waktu lalu Yesus membukakan jalan ketika kita sedang mengalami kebuntuan hidup. Di waktu-waktu lalu Yesus pernah memulihkan hidupmu. Tapi seringkali kenangan-kenangan apa yang pernah Yesus lakukan buat saya dan saudara yang indah, seringkali itu terlupakan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan ke depan. Hal yang sama yang hari-hari ini saya dan saudara alami mungkin. Berapa banyak hari-hari ini karena peristiwa krisis yang sedang terjadi, peristiwa pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, kita seakan-akan lupa dengan perbuatan-perbuatan di waktu-waktu lalu yang pernah Yesus lakukan. Berapa banyak hari-hari ini orang sedang kehilangan harapan. Berapa banyak hari-hari ini orang sedang kehilangan iman. Berapa banyak hari-hari ini orang sedang kehilangan kasih. Berapa banyak hari-hari ini orang sedang kehilangan arah. Berapa banyak hari-hari ini orang sedang kehilangan kasih. Saudara bisa lihat terjadi kejahatan yang meningkat, terjadi kebuntuan hidup, terjadi keputusasaan. Berapa banyak hari-hari ini orang sudah menjauh dari persekutuan, dari ibadah. Berapa banyak hari-hari orang sudah meninggalkan ibadah. Berapa banyak hari-hari orang sudah meninggalkan persekutuan. Berapa banyak hari-hari orang sudah melupakan untuk doa, untuk baca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat berapa ribu gereja hari ini tutup dan tidak lagi orang bisa beribadah, saudara. Orang meninggalkan gereja-gereja hari-hari. Orang meninggalkan persekutuan berapa banyak. Ini hanya ada di Indonesia. Belum lagi yang di belahan dunia yang lain, saudara. Di negara-negara yang lain. Berapa banyak hari orang sedang kehilangan arah, putus asa. Dan tidak sedikit orang mulai berkata, mungkinkah Tuhan sanggup memulihkan keadaan hari-hari ini? Mungkinkah Tuhan masih mendengar doa kita? Mungkinkah Tuhan masih mau melakukan perkara yang ajaib? Mungkinkah? Dosa terbesar dari kehidupan manusia adalah ketika dia ragu terhadap janji Tuhan. Ketika kita tidak lagi percaya terhadap janji Tuhan. Bukankah yang terjadi hari-hari adalah bagian dari penggenapan janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Injil Matius pasal yang ke-24 jelas di sana disampaikan oleh pribadi Yesus sendiri bahwa akan ada masa yang sukar, bahwa akan ada masa yang sukar, ada peperangan, ada krisis ekonomi, ada krisis kasih, ada krisis pengharapan, ada tantangan dari satu tantangan ke tantangan yang lain, seperti gelombang laut yang terus bergulir dan terus bergerak. Seakan-akan kita mungkin belum sempat kita tertawa, ada masalah baru yang datang. Benar, saudara, kita nggak bisa tutup telinga, kita nggak bisa tutup mata. Kenyataan yang sedang terjadi hari ini bahwa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan. Benar, saudara. Krisis ekonomi menghempaskan pengharapan. Krisis ekonomi menghempaskan kasih yang ada di dalam berita. Krisis ekonomi menghempaskan pengharapan kita. Benar, saudara. Saya nggak tutup mata, saya nggak tutup telinga. Ada hal yang sukar yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Berapa banyak kita coba untuk berdiri. Berapa banyak kita tetap untuk bertahan. Karena Alkitab dengan jelas, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dia memperoleh mahkota kehidupan, saudara. Kleopas salah satu orang yang meninggalkan Yesus. Dan saya mau katakan, banyak dari murid-murid yang juga meninggalkan Yesus. Tapi berita baiknya yang sangat luar biasa adalah ketika Kleopas coba untuk lari dari Yerusalem, justru inisiatif dari Yesus, dia menghampiri Kleopas.
Dan Yesus sendiri yang berinisiatif untuk menegur Kleopas. Apa yang kau perbincangkan? Mungkin hari ini juga saudara, dalam perbincangan di dalam batin kita, di dalam hati kita, Tuhan, maukah Engkau pada hari-hari memulihkan keadaan rumah tanggaku? Maukah Engkau pada hari-hari memulihkan ekonomiku? Maukah hari-hari memulihkan pelayananku? Maukah hari-hari Engkau memulihkan masa depanku? Mungkin saudara sedang bertanya-tanya di dalam diri saudara, di dalam hati saudara. Ada berita baiknya bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Seperti Dia tidak pernah tinggalkan Kleopas, maka saya percaya juga Yesus yang sama yang tidak pernah tinggalkan saudara. Dia ada hari ini untuk saudara. Dia menghampiri saya dan saudara. Dia datang. Dia ingin mendengar setiap keluhan saudara. Dia ingin mendengar setiap doa-doa saudara. Dia ingin mendengar, bahkan tidak hanya dari mulut yang saudara ucapkan, tetapi Dia mengetahui sampai kedalaman lubuk hatimu. Dia mengerti, Dia memahami. Dia datang menghampiri Kleopas. Seperti Dia datang menghampiri Kleopas, maka saya percaya hari ini juga Dia menghampiri Bapak Ibu Saudara. Dan berita baiknya, setiap kali Yesus hadir, Dia tidak datang dengan tangan yang hampa. Setiap kali Yesus hadir, Dia selalu membawa pemulihan. Di mana ada Yesus, di sana ada pemulihan. Di mana ada Yesus, di sana ada mujizat. Di mana ada Yesus, di sana ada berkat. Di mana ada Yesus, di sana ada pertolongan. Seperti yang dialami oleh seorang bernama Kleopas. Ketika dia sedang bercakap-cakap, maka Yesus menghampiri. Bahkan ketika Kleopas memberikan sebuah pernyataan yang tidak enak didengar telinga oleh Yesus. Apakah yang terjadi, kata Yesus? Apakah yang kau percakapkan? Maka Kleopas berkata, apakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem ini? Engkau tidak pernah dengar berita yang sedang heboh, yang viral? Benar saudara. Tetapi Yesus memberikan sebuah jawaban. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan, dalam perkataan, di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa ini. Kita lihat, Kleopas tahu persis apa Yesus katakan, kuasa perkataan Yesus, perbuatan Yesus, dia tahu. Tetapi apa yang terjadi? Ada sesuatu yang menutupi mata dan pikiran Kleopas. Apakah itu? Ketakutan. Ketakutan seringkali membuat saya dan saudara tidak melihat arti kehadiran Yesus. Keraguan-raguan seringkali membuat saya dan saudara tidak bisa melihat kehadiran Yesus. Kebimbangan yang ada di dalam hati kita, kekhawatiran yang ada di dalam hati kita, membuat saya dan saudara tidak mampu melihat arti kehadiran Tuhan. Kita hanya terfokus kepada masalah. Telinga kita dipenuhi dengan berita hoax. Telinga kita dipenuhi dengan berita-berita yang menakutkan. Mata kita hanya membaca berita-berita yang membuat kita takut dan khawatir. Kita lupa ada janji Tuhan. Bukankah ada 360 kata di dalam Alkitab berkata jangan takut. Bukankah ada 157 ayat di dalam Alkitab katakan bahwa Tuhan memeliharamu dan Tuhan akan memberkatimu dengan segala kelimpahan. Masihkah kita ragu lagi terhadap janji Tuhan? Ada 33.000 perkataan Tuhan. Begitu lengkapnya 66 kitab. Semuanya diberikan kepada saya dan saudara. Supaya apa? Saya dan saudara memegang janji Tuhan. Kegagalan dari murid-murid adalah dia lupa apa yang pernah Tuhan lakukan. Mereka hanya terfokus kepada penderitaan Yesus. Mereka hanya terfokus kepada apa yang dialami oleh Yesus. Mereka lupa bahwa Yesus pernah berkata pada hari yang ketiga dia bangkit. Maka dengar berita baik hari ini bahwa dia sudah bangkit. Bahkan ketika Yesus bangkit, dia mau melakukan mujizat buat saya dan saudara. Itu sebabnya ketika Yesus menegur Kleopas, maka Yesus menghampiri Kleopas dan mau tinggal bersama-sama dengan Kleopas. Maka hari ini saya mau katakan, undang Yesus
hadir di dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumahmu. Dan pastikan ketika Yesus hadir, Dia mau melakukan mujizat. Di mana Yesus hadir, Dia pasti melakukan mujizat. Di mana Yesus ada, pasti ada berkat. Di mana Yesus ada, pasti ada pemulihan. Di mana Yesus ada, pasti ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dia Allah yang melampaui segala ruang dan waktu. Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Ketika engkau berkata, mari datanglah dalam hidupku Tuhan. Dia sanggup memulihkan. Bahkan dikatakan ketika saudara bimbang, ketika saudara katakan hanya tinggal puing-puing iman, biarkan tangan Tuhan yang akan menata imanmu kembali. Sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang berdiri kokoh untuk melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, untuk engkau alami perbuatan Tuhan yang ajaib. Itu sebabnya maka hari ini undang Yesus tetap tinggal di dalam hidupmu. Seperti ketika Dia datang di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, padahal dahulu kami mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan saudara tahu Yesus sudah bangkit. Maka ayat-ayat berikutnya dikatakan ketika mereka mengundang, ayat yang ke-29, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kita lihat ayat ini bahwa tinggallah bersama-sama dengan kami. Kalimat yang sangat luar biasa. Undang Yesus hadir di dalam hidup saudara. Hadir di dalam rumah tanggamu. Hadir di dalam bisnismu. Hadir di dalam pelayananmu. Maka sesuatu yang besar Tuhan lakukan. Ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dengan kata lain, ketika kita mengundang Yesus hadir, maka Yesus menjamah saya dan saudara. Sehingga mata kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Mata kita melihat bahwa Dia Allah yang hadir. Saatnya kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam bisnis saya, dalam pelayanan saya. Maka saudara akan melihat sesuatu yang besar yang belum pernah engkau alami. Maka Tuhan melakukan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.